caranya dia. Lo harus fokus satu lo harus fokus. Kalau nggak fokus susah ya. Itu ya benar, kagak salah. Tapi kan bicara fokus ya nggak salah juga. Kita membagi waktu fokus di A dan fokus di B, artinya dua-duanya kita fokusin, itu nggak problem sebenarnya. Walaupun lebih capek. Wah, paling di situ ya. Hari ini gua ditemenin sama bos-bos ganteng nih. Apa kabar Bro Andri ya? Jum. Siap, baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Bang. Ini lagi musim banyak sakit sekarang. Betul. Jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan. Oke, betul. Gua mau ngobrol-ngobrol singkat saja lah nih terkait ceker apa? Setan. Ceker setan. Ceker setan betul ya? Betul Bang. Namanya udah ceker setan lagi nih. Itu gimana awal mulanya lo sampai akhirnya kepikiran bikin ceker setan? Boleh dong sharing ya? Siap Bang. Gimana nih? Kalau awal mulanya sih itu ada ide dari istri sih Bang. Istri. Iya. Istri memang selalu menginspirasi ya. Betul. Dulu itu sebelum sebelum itu kita emang masih pacaran sih dulunya kan. Oh. Jalan bisnis itu sama-sama kerja kan, kita demen juga makan-makan kuliner gitu kan. Sebentar, emang lo hobi makan ya kalau pacaran sama bini? Ya, sering-sering aja sih Bang gitu keliling kan. Ada satu konsep makanan nih yang menurut dia bisa nih kita jual gitu. Oke. Ada menariknya juga sih Bang, itu saking saking dia ngebetnya, ayo kita bisa nih gitu kan. Enggak ada satu konsep makanan, maksudnya satu konsep makanan ini si ceker setan itu sendiri? Ya, ceker, terus kayak tulang-tulangan kayak seblak gitu sih Bang. Oh, waktu itu memang lagi seneng-senengnya tuh makan-makannya seperti itu tuh? Emang lagi maraknya kan seblak ya dulu kan gitu. Oh, lagi marak-maraknya seblak. Cuman kan seblak di lingkungan kita itu udah hampir banyak yang jual. Di mana? Tomang ya? Di daerah Tomang Bang. Udah banyak yang jual? Ya, Oke. di lokasi Tomang tuh dulu memang banyak yang jual juga kan gitu. Nah kita coba cari ide lagi, ini gimana caranya kita cuma jual ceker sama sayap dan konsep resepnya juga beda. Gitu. Resepnya beda? Betul Bang. Kalau seblak lebih ke ada kuahnya, ada campuran kayak mie atau kerupuk gitunya kan. Kalau kita tok bumbu ceker gitu aja sih Bang. Enggak, tadi ada resepnya beda. Resepnya beda tuh memang beda dibanding sama makanan-makanan serupa seperti ceker-ceker lainnya gitu loh. Beda Bang. Memang ada bedanya ya. Beda. Oke. Dan itu istri yang nemuin resepnya? Iya. Jadi memang istri inspirasinya ya? Hobi masak juga sih Bang. Oh, memang hobi masak. Hobi masak. Tapi lo sendiri memang kan istri hobi masak. Kalau lo hobinya apa? Usaha misalnya. Oh, makanya lo bagian quality-nya ya. Iya. Jadi hasil resepnya nih oke nih, jual nih kira-kira gitu. Jadi apa yang lo makan tuh udah pasti bernilai jual oke lah. Oke, gitu betul. Gitu ya. Kalau lo sendiri sama, Jum? Kalau gue sih lebih melihat ini Ini lo barengan kan ya? Satu tempat Bang. Satu tempat ya? Gue lebih melihat lebih melihat peluang bisnis aja di situ Bang, peluang usaha. Di Tomang itu, di tempat itu? Iya, di tempat itu. Jadi ya gue kan memang kerja juga, sama kayak dia juga kan kerja juga. Oke. Gue juga kerja gitu, tapi
gimana gue bisa mengembangkan diri aja sih dari situ, awalnya dari situ mengembangkan diri, dan itu bisa ada manfaat mau dari itu sisi material ataupun dari sisi personal gue nya nanti ke depan gitu sih. Oke, dan lo melihat itu semua akhirnya bisa menjadi usaha dan lo jalan sampai sekarang usahanya. Betul. Karena gue berpikirnya ya kita kan nggak selamanya juga bisa bekerja kan gitu. Dan memang kita punya keinginan juga, ya gue mau sampai kapan kita untuk selalu kerja gitu. Ini coba buat usaha gitu. Iya. Biasa bilang sampingan lah bang. Oke, sip kalau gitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih jalan kan? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah masih jalan bang. Oke, ini kan lu barengan ya satu tempat kalau gua nggak salah ya. Ada kopi juga ya, kopi di Lejum ya. Terus ceker setannya laundry ya. Di gua bang betul. Lebih ininya kalau dia kan di makanannya nih. Oke, lo Kalau gue makan. di minumannya. Di minumannya. Gitu. Itu lo apa sih, joinan, patungan atau gimana sih? Join itu kita hanya join tempat sih bang. Join tempat. Join tempat. Jadi emang ya terima kasih juga nih sebenarnya nih sama Bang Jum nih gitu kan. Kenapa? Jadi itu sebenarnya kalau dari awal cerita atau kita buka usaha ceker itu, kita itu kan memang gue ngeliat nih bang, di depan gang gua atau di depan rumahnya Bang Jum gitu ya. Iya. Itu kan banyak yang jual makanan. Iya, ramai sih dari situ Pak. Oh, yang gue lihat itu bang, yang gue bilang, gua punya menu ceker di mana wilayah gua itu nggak ada seperti yang gue jual bang. Gitu. Akhirnya gue coba buat izin sama Bang Jum. Proposalan. Betul Ya, bang. ide gitu lah kira-kira. Iya, gua mau numpang izin nih bang. Datang di depan halaman rumah lu, gitu kan. Nah, karena memang sebelumnya ada yang jualan juga gitu, udah sempat lama nggak jualan, kayak gue berani coba buat izin. Oke. Bang Jum. Terus sebelumnya warung yang sebelum gue jadiin tempat usaha gue sama Bang Jum bareng itu tadinya memang warkop bang. Oh tadi itu warkop ya? Tadi warkop. Oh, Warkop, apa namanya, udah nggak diterusin, nggak jalan. Gua minta data di depannya tuh bang. Ada jalan berapa lama ya di situ? Oh ini sebelum yang sekarang ada tidak masuk ke dalam itu ya? Sebelum itu ya? Iya, itu kurang lebih ada setengah tahun lah bang. Gua jualan di depan situ. Terus dia ngeliat, Dre, lu masuk aja ke dalam. Baik juga loh. Dre, lu masuk aja ke dalam. Gua bilang, gua mikir, wah peluang gua nih, gitu bang. Maksudnya gua bisa dikasih tempat di bekas warkop itu kan yang sekarang gua jadiin tempat usaha gitu. Ya udah, gua sama-sama renov, gua cat semua kan, pokoknya gua dekor ulang lah bang di tempat gitu. Sampai pada saatnya gua sekarang ada di posisi dalam itu. Gitu. Jadi dia juga bilang, lu masuk dalam, kita usaha bareng. Lu jual makanannya, gua punya minuman nih. Akhirnya dia buka minumannya bang. Matching jadinya ya? Iya, jadi kita join bang. Minumnya. Betul. Enggak, biasanya kan gini, kalau apa namanya usaha lebih dari satu orang ya, apalagi baru memulai itu kan rentan sekali yang namanya tadinya berkawan akhirnya menjadi sensi-sensian bang. Nggak mau ngomong, ribut lah, belum lagi misalnya faktor, mohon maaf ya, misalnya pasangan hidup kita kan lihat, mas kok si Andre dapatnya lebih gede, kita enggak, kan suka ada kayak gitu. Dulu ada nggak sih kayak gitu, Jum? Nah, kalau gue sih kagak ada kayak gitu. Gak ada sih bang, awal-awalnya Sejauh juga. ini alhamdulillah kagak ada. Akur-akur aja. Lagi maksudnya gini, gue join tempat itu kan, maksudnya gue bareng ini dalam arti gue menyediakan tempat dan kayak kita join tempat aja gitu. Bicara manajemen, ya dia punya manajemen dia sendiri untuk menu dan makanannya, dan gue juga punya manajemen sendiri untuk minuman apa yang gue jual kayak gitu. Termasuk penghasilannya? Termasuk penghasilan. Misalnya kalau gue beli, gue mau makan soto ceker nih, apa ceker setan? Ceker setan, hari ini 10 piring, kopinya misalnya 12 gelas misalnya. Itu sudah masing-masing tuh ya? Iya, Oh, langsung dibagi masing-masing. Kopi sendiri sendiri. tetap satu kasir. Kita payment satu bang. Satu kasir. Kita payment satu, kita closingan tuh bang, baru kita hitung. Dia punya catatan, gue punya catatan bang. Oh. Jadi kita nggak ada miskom bang gitu. Oh, itu pentingnya ya, berusaha bareng kayaknya itu memang harus
apa namanya rapih di soal itu tadi tuh ya. Betul, Bang. Kita harus bisa jaga engagement tuh, Bang. Iya, yang terpenting kan karena jangan sampai awalnya lo asik berkawan, kemudian terrealisasi perkawanannya semakin dalam dengan usaha, akhirnya malah Berantakan. menjadi nggak berkawan. Kalau usahanya berantakan selesai is oke, tapi kemudian Jadi persahabatan yang itu. nah itu loh maksud gua, seperti kan nggak jarang, banyak juga yang seperti itu, apalagi anak-anak muda sekarang ini hasrat untuk punya usahanya bagus, untuk bubuk-bubuk itu udah berkolaborasi. Itu kembali lagi ke orangnya sih, kalau menurut gue kembali ke personalnya gitu. Kalau iya, ya kadang memang kita nggak pungkiri juga, mungkin ngelihat dia maju nih gitu. Lo udah lama belum sih berkawan? Kalau berkawan sih dari kita kecil, Bang. Oh, pantas. Kalau umur sih jauh, umur jadi senior lah. Senior, emang selalu senior ya. Paling senior. Karena gue kan satu wilayah, Bang, kebetulan kan satu wilayah, dan gue juga suka main ke tempatnya dia waktu gue masih kecil lah gitu. Iya itu maksud gua, artinya kan perkawanan yang lama tetap harus dijaga, itu yang betul, terpenting Bang. ya. Lo kan masih pada aktif kerja sekarang ya, maksudnya kerja sebagai mohon maaf karyawan di satu perusahaan tertentu ya? Betul, Bang. Masih, Bang. Masih aktif. Masih, Bang. Dan di satu sisi lain usaha lo juga masih berjalan. Betul, Bang. Gimana lo bagi waktunya biar dua-duanya berjalan maksimal? Dri? Sebenarnya gini sih, Bang, agak berat juga sih, Bang, ya. Kalau Ya, kita pikirin gitu kan, lu udah kerja, usaha juga, ya kan. Lo serakah banget sih. Lu serakah amat gitu kan, lu gak capek sama diri lu sendiri gitu. Iya. Bahkan kalau gue balik lagi, apa ya, Bang, ya, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan, yang buat tingkatin ekonomi diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau dari gua bagi waktunya gini, Bang. Gua kan kerja pagi, ya kan. Jam kantor itu pulang jam 5. Fleksibel, gua bisa pulang itu karet-karetnya jam 7, jam 8 gitu kan. Nah, kalau di situ sih kita bicara belanja bahan-bahan bakunya, Bang, ya, yang buat kita jual itu gua belanja malam, Bang. Oke. Gua belanja malam, ya kan, itu apaan aja yang udah gua belanjain, ya kan. Tuh pagi kemungkinan baru bisa diambil sama adik gua. Oh, ada supporting dari adik lo lah. Ya, kebetulan emang adik gua sendiri sih, Bang, yang jaga itu tempat. Iyalah, harus dari Keluarga, orang Bang. terdekat kita dulu Iya. kan. Selain bisa dipercaya juga kita angkat juga lah kan gitu. Betul. Minimal orang terdekat ya, keluarga. Kalau lu gimana Nyo? Bagi waktu lu? Lebih ke manajemen waktu aja sih, Bang. Iya, iya. Karena memang kebetulan jam buka kita juga kan Jam 6. jam 6, artinya udah di luar jam kerja kita, jadi di luar jam kerja normal gitu. Iya. Lebih ke manajemen waktu dan siapin mental dan fisik aja sih di situ. Iya, Itu udah jelas, pasti tuh, Pasti, jelas. Bang. Iya. Lu balik rentek. capek, ya kan? Balik langsung beres-beres lagi tuh, kita set up apa yang mau kita siapin, apa yang mau kita jual, udah. Ya lebih ke itu aja sih, manajemen waktu sama ya mental sama fisik kita gitu, Bang. Iya, karena menurut gua kan effortnya harus 2-3 kali, bahkan nggak terbatas kali lipatnya dibanding kita hanya sebagai seorang karyawan saja atau sebagai seorang yang concern di usahanya saja. Lo kan dua-duanya nih ngejalani. Pagi sebagai karyawan, lanjut lagi sebagai usaha. Cuma untungnya memang usahanya itu baru ini setelah jam 6 ya, memang kuliner malam ya, betul, Bang. memang kuliner malam daerah situ memang kan ramainya tuh jam pulang kerja itu ya. Betul, Bang. Dan hasilnya lah, kalau hasilnya nggak sesuai juga ya kita ngapain juga kan, akhirnya kan Oh iya, iya. Hasilnya itu punya bayangan masa depan yang cukup cerah lah ya kan. Betul, artinya kita punya penyemangat di situ. Makanya fight-nya lah. Nah, terus gini, di jam kerja kita punya kewajiban gitu. Nah, di luar jam kerja, maksudnya di jam kerja kita punya kebutuhan. Katakanlah itu kebutuhan kita di luar jam kerja. Nah, di luar jam kerja itu tambahan kita, Bang, gitu. Iya kan tadi lo bilang, artinya bukan nggak selamanya, Jul. Jadi karyawan terus. Ada suatu masa suka atau nggak suka, gua akan tergantikan kan, kira-kira gitu ya. Iya, pasti. Sehingga ini persiapan lo ya. Ada siklusnya kan. Nah, persiapan lo ini yang memang lo harus siapkan dengan effort yang lebih gila ya. Sedangkan kalau dunia usaha, gue pikir ya itu kan nggak ada siklusnya. Gitu. Iya. Selama kita bisa memanage, bisa mempertahankan atau bisa terus berjalan, itu kan terus berjalan tuh. Gue sengaja ngobrolin ini sama lo berdua karena gini, gue banyak dengar curhat temen-temen ya dulu yang sekarang pun ada
entah dasar pemikirannya apa lah, tapi kalau menurut gue itu egonya lah. Iya. Gue pengen jadi pengusaha, gue pengen punya bisnis, karena dia lagi kerja waktu itu. Iya. Akhirnya gue harus tinggalkan kerja gue, ditinggalkan. Tapi hasilnya juga banyak di antara mereka yang bukan malah naik, tapi malah datang lagi ke gue curhat, wah berantakan usaha gue, oh begini, gini, dan lain-lain. Menurut lo, kalau lo kan lebih cenderung tetap bekerja nih. Betul bang. Nah, ada nggak pesan-pesan lo terhadap, atau lo juga punya cerita yang sama terhadap teman-teman yang seperti ini? Kalau dari gue aja gitu ya, dari gue sih pengalaman ada bang, dari temen gue sendiri gitu. Dia bahkan sampai dia kehilangan pekerjaannya dia juga gitu kan. Terus buat ningkatin usahanya juga dia nggak lanjut. Akhirnya gagal ya. Akhirnya gagal. Dia pernah cerita ke gue. Gue cuma bisa dia ngasih masukan ke gue bilang kenapa lu baru terjun baru lu minta masukan ke gue gitu, cuman nggak apa-apa, gue bilang emang resikonya tinggi kalau memang lu mau usaha gitu. Gue kasih cerita dikit ke dia dari awalnya gue bisa bekerja sampai gue punya usaha gitu kan. Gue bilang gini, lu cari peluang usaha lu yang sekiranya nggak ganggu jam kerja lu. Gitu, contohnya kan kayak gue kerja pagi pulang sore jam 6 ya kan, gue masih bisa santai dulu di rumah karena kan kerjaan udah ada yang buka bang. Iya. Gitu kan, baru kalau dia nggak, dia buat coba karena dia pikir gue bisa nih ya, harus gue yang lakuin. Iya, dia nggak ini bang, maksudnya dia nggak hire orang yang dia percaya gitu. Susah bang. Ya kan, akhirnya dia lepas aja tuh, dia punya usaha, ternyata masukan gua begini-gini terus. Gua lari di tempat nih kalau begini. Akhirnya sia-sia. Terasa badan dia capek, masukan gue juga nggak ada. Akhirnya close juga bang. Kasian kan kalau kayak gitu. Iya, kasihan, pasti kasihan. Karena ada juga orang, ya entah lah ya, semua orang punya pandangan yang berbeda. Yang bilang, lo kalau mau usaha harus fokus, nggak bisa setengah-setengah. Kadang kata-kata harus fokus ini yang mungkin loh ya, akhirnya disalah tangkapi, disalah pahami, akhirnya dia sadar dia belum settle, mungkin dia coba banting setir ke usaha dan dia juga minim literasi usahanya, akhirnya berantakan. Ditambah tadi lo bilang mungkin mentalnya juga mental kurang ya. Gue rasa itu sih memang lebih ke misalkan kalau gue niat salah satu poin gue itu kan gue mau menambah nih. Salah satu poin gue untuk mau menambah income gue gitu. Salah satu poinnya kan iya, lu sudah ada income, gue udah tambahin. Gue mau nambah income. Kalau gue lepas gue ambil ini, lepas ini, artinya gue bukan menambah income dong di situ. Itu artinya gue gambling baru. Gambling baru itu. Bahasanya tuh pengen lepas dari zona nyaman, akhirnya benar-benar nggak nyaman ya. Benar-benar nggak nyaman. Itu jangan terjadi. Caranya dia, lo harus fokus, tapi lo harus fokus. Kalau nggak fokus susah ya. Itu ya benar, kagak salah. Tapi kan bicara fokus ya nggak salah juga. Kita membagi waktu fokus di A dan fokus di B. Artinya dua-duanya kita fokusin, itu nggak problem sebenarnya. Walaupun lebih capek. Wah, paling di situ ya. Balik lagi tadi bicara fisik, mental. Fisik bang, awal-awal kita dikerokin 2 kali bang. Kalau memang kita mau berkembang ya memang harus seperti itu. Gua rasa prosesnya gitu. Tapi kalau udah berjalan gua rasa Terbiasa sih. nanti kita akan terbiasa gitu. Dan lagi begini, kita kerja terus usaha, di dalam dunia usaha itu kita mikir terus tuh bang, gue mau berkembangin apa lagi, nah, untuk mengembangkan sesuatu mewujudkan ide dari usaha kita itu kan butuh tambahan, pasti butuh tambahan modal dong. Nah dengan kita bekerja itu kan bisa jadi satu solusi sebenarnya gitu. Jadi dari hasil kita kerja, kita masukin ke situ tuh, kita puterin lagi. Sebenarnya gitu tuh. Istri juga di dapur tenang, nggak dirongrong, kita ngelola usaha juga nyaman. Rebul bang, walaupun badan aja harus banyak-banyak dikerok. Oke. Ini sih ngobrol ngalor ngidul lah ya. Gue mau bicara kita kan sama-sama tahu tuh. Pasti di dunia usaha ini ketemu tantangan-tantangannya nih. Pasti apalagi kan
kuliner ya. Lo sendiri apa yang menurut lo tantangan paling terbesar selama lo menjalankan usaha kuliner ini? Lo berdua deh nih, siapa yang duluan yang mau ngomong silakan ya. Boleh nih, Bang Jum dulu kali ya. Iya silakan aja. Apa Jum? Tantangan lebih ke sales mungkin ya. Salah satunya sih sales. Sales pasarnya berarti. Ya, sales Kenapa pasar. masalahnya? Kayak di tengah semaraknya dunia bisnis kuliner gitu, dunia usaha kuliner. Dunia kuliner itu kan sekarang luar biasa pesat sih kalau menurut gue tuh belakangan ini gitu kan. Oh iya, belakangan ini cukup kencang itu. Nah, itu sih yang menjadi tantangan kita bagaimana bisa Jual produk. menjual produk kita supaya produk kita itu ya dikenal lah, minimal dikenal dulu sama masyarakat, baru lebih ke menguntungkan kita nantinya gitu. Kalau lo sendiri gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih tantangan gue gini sih Bang, gue pede aja gitu kan. Itu bukan tantangan namanya. Iya, maksudnya gue pede aja gitu. Nah, jadi menurut gue tuh kalau tantangan itu kalau kita baca tantangan Nggak gitu. percaya diri mungkin ya. Iya. Akhirnya ya udah. Aduh, jadi takut gitu Bang ya. Iya sih, Jadi tantangan gitu. kan. Tantangan juga Iya, sih iya, secara iya. personal gitu ya. Jadi kalau tantangan gue ya gue lawan tantangan gue gitu. Gue pede dengan apa yang gue punya nih, menu makanan gue bisa kejual, ya kan, disukain juga sama orang, gitu. Dan akhirnya orang itu buat coba apa namanya membeli suatu produk gue kan, ceker setan tomang itu kan, sampai pada akhirnya tantangan itu gue menurut biasa aja sih Bang, nggak ada tantangan buat. Lo gua. mulainya sebelum rame-rame COVID apa pas habis COVID sih? Gue sebelum Bang, Sebelum rame-rame COVID kan? 2017. Ada 2017 ya. Kita udah berjalan 2017 Bang. Nah, apalagi lu mulai 2017 nih. Ini sorry nih, gue mau ngobrol sedikit mundur aja ya kan. 2017, 3 tahun kemudian kan datang COVID tuh. Betul Bang. Nah, pasti kan semua waktu itu ya, nggak cuma kuliner, apapun itu berdampak karena memang kita kan nggak boleh yang tadinya jadi tempat tongkrongan orang makan menjadi tidak bisa kan gitu. Betul Bang. Apakah itu nggak menjadi tantangan buat itu? Nah kalau yang itu baru Bang tantangan tuh Bang. Gak ada yang berani ngelawan tuh Bang. Nggak bisa melawan bukan ya. Ya, semua sebenarnya berusaha ngelawan, tapi apalah daya kan gitu. Nah, pada saat itu gimana lo menyikapinya? Kalau gue ya Bang ya, di warung tuh awal mulanya ada COVID, belum ada dampak tuh Bang. Awal mulanya belum terlalu berdampak. Belum terlalu berdampak, karena kan market pasar gua itu memang diminati sama karyawan-karyawan mall. Iya, ramai situ ya, promosi dan Rame, segala macam ya. betul. Datang dia buat beli, ya mungkin pas udah COVID itu benar-benar udah makin kacau gitu Bang ya. Corona udah makin gak jelas, makin kesini kok yang karyawan gue biasa beli nggak ada. Ya karena mereka di rumah kan? Gue tanya Bang, Iya itu. mereka di rumah kan gitu, betul, kasihan memang kan. Akhirnya gue coba tanya salah satu pelanggan gue, Neng, Mbak ini kemana? Oh dia udah di kampung. Oh berarti kan gue udah kehilangan satu Iya. karya, satu ini Bang, Iya. customer. Itu customer. Ya gue coba tanya gitu, ini kemana? Oh ternyata banyak isunya memang, oh udah dirumahkan semua. Gitu. Akhirnya gue coba Bang di situ. Memang dari apa namanya? Kalau dibilang kayak babinsa gitu dulu ya. Iya. Babinsa setempat memang dilarang buat jualan dulu Bang. Oke. Kita sempat tutup tuh lah gitu. Oh. Juga siapa? 2 minggu ya? Kucing-kucingan juga kita waktu itu. 2 minggu kita tutup, kita ikutin tuh Bang. Ikutin alur. Alurnya dulu Bang. Kebijakannya lah ya. Kucing-kucingan lah. Kita kucing-kucingan. Kadang buka, Kucingan, kadang- kita kadang buka, kadang kagak. Cuman tempat makan Darah itu dia Bang, aja tutup. kita tutup. Rolling aja. Aduh, kita bener-bener Bang, pokoknya zaman COVID itu bisa dibilang emang kacau Bang. Iya, semuanya kacau lah. Betul. Satpol PP berapa kali bolak-balik ya kita tutup rolling door. Untungnya gue punya apa namanya Ada space lah, meja ada. kitchen gue tuh di luar Bang. Iya. Jadi tutup rolling door, depan gue masih bisa jualan lah gitu. Padahal di dalam banyak orang. Ada space untuk misalkan ya kan take away kan bahasanya kan gitu. Kita udah nggak ada makan di tempat tapi di take away kan tetap diperbolehkan kan gitu. Oh. Cuman dibatasin aja sih Bang. Tetap gue kucing-kucingan cuman dibatasin. Artinya tetap lo buka kan? Buka Bang. Buka. Dengan cara kucing-kucingan dan take away tadi. Iya. Artinya tetap lo paksakan dengan situasi seperti itu tetap buka. Dimaksimalkan di take away akhirnya gue gitu. Ya, artinya lo menjawab tantangannya dengan itu ya. Iya. Betul. Nah, kalau sekarang kan ini sudah jauh lebih enak sekali kan, hampir normal lagi. Tapi kan kita juga tahu situasi sekarang normal, tapi
persoalannya kan apa-apa lagi naik bang. nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan, naik turunnya nggak karu-karuan. Kadang-kadang semua orang di berita-berita juga bingung nih arah harga-harga kemana sih. Nah itu berdampak juga nggak sama lo menjadi sebuah tantangan? Itu sih jadi tantangan buat guanya mungkin di harga bahan bakunya bang ya, bahan Harga pokok bahan ya. baku. Bahan pokok itu apalagi kan kalau gua lebih ngejual dia punya makanan tuh kuliner pedas ya. Iya. Dimana kan bahan cabai mahal, Iya. terus bawang merah bawang putih juga ikut naik ya kan, terus juga bumbu-bumbu dapurnya juga ikut naik. Kalau gua gini bang, yang tadinya gua punya keuntungan mungkin bisa dibilang lumayan gitu. Ya katakanlah 1.000 katakanlah. Nah terus dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, gua nggak berhenti bang tetap. Oke. Walaupun memang sedikit menurun keuntungan gua, itu yang harus kita jaga. Harga tetap berarti. Harga tetap bang, Ke Indonesia tetap. tetap bang. Cuman keuntungan lo yang turunin. Iya. Gue lebih ngambil, lebih baik gue punya untung kecil, tapi cita rasa gue nggak gue kurangin. Kita rasa nggak berkurang, konsumen tetap terjaga. Betul bang. Karena kan gue pernah bang makan di tempat salah satu kuliner lah, yang menurut gue itu enak banget kulinernya. Pas di saat lagi seperti itu, kok gue rasa kayak ada yang beda. Gitu. Cuman gue nggak nanya kan, apa mungkin ini jadi apa namanya, jadi apa sih kalau bisa dibilang itu, jadi penurunan kualitas dia punya makanan kan, punya rasa gitu. Nah dari situ gue berpikir, gue orang usaha, gimana caranya rasa gue tetap sama walaupun harga bahan pokok tuh lagi gila-gilanya gitu sih. Tapi konsumen lo sendiri cenderung stabil pasca COVID ini atau turun atau memang Setelah COVID, Iya. setelah COVID agak lumayan sih bang, udah mulai lumayan? Agak Ya? lumayan. Artinya lumayan ini terus tumbuh. terus tumbuh bang. Terus Banyak tumbuh. end user yang baru-baru juga banyak. Walaupun marginnya sedikit lebih turun. Iya. Tapi pasar tumbuh ya. Pasar tumbuh. Lo gitu juga, Jum? Kalau gue sih Berdampak ke kopi lo nih? dampak, tapi kalau gue kan gini ya, kalau dia memang berasa banget karena dia kayak apa ya, kita jual barang basi itu ada expirednya kan gitu. Oh iya. Kalau dia kan Makanan ya. Makanan masih lah. makanan. Kalau gue kan ada expired tapi masih jangka waktunya tuh Panjang. nggak panjang gitu, nggak itu, jadi ya nggak terlalu ini sih kalau dari sisi bahan baku gitu, nggak terlalu apa, nggak terlalu bermasalah lah gitu, nggak terlalu bermasalah di situ. Tapi ya tetap kalau dari margin ya akhirnya ya sama aja ya. Nah, Oke. harga kan tetap naik juga walaupun gua bahan bakunya expirednya enggak ini, tapi harga sama kan tetap naik juga. Ya, terakhir ya. Sudah terakhir aja nih. Ya nggak usah lama-lama lah. Yang penting pesannya sampai, ya. Siap. Obrolannya nyaman. Ya. Kan itu aja yang penting. Betul bang. Ceker setan dan kopinya lo Jum ya. Next levelnya mau gimana? Kalau buat next level bang ya, yang gua harapin sih, gua punya banyak cabang sih bang. Tuh, lu punya banyak cabang. Betul. Kalau Oke. buat gue sendiri tuh, Kalau lo Jum? Ya relatif sih, relatif sama lah. Semua pasti yang pengen usaha, yang punya usaha pasti pengen berkembang kan gitu, pengen punya cabang gitu. Tapi buat sekarang ini kita bisa bertahan aja sih udah ini banget ya. Udah lumayan sih, Bang. Oh, pesannya udah lumayan ya. Ya berharap ke depan ya kita bisa lebih meningkat lagi, dan yang utama sih lebih bisa apa ya, buat menjadi menjadi apa sih, Inspiratif. ya menjadi inspirasi lah buat teman-teman lain Yang mau mulai usaha gitu. mulai usaha kayak gitu. Kalau bisa sih seperti itu. Punya banyak cabang, nambah cabang itu kan investasi lagi ya. betul bang. Kan sekarang ada banyak platform digital tuh udah digunakan. Digunakan sih bang. Digunakan. Oh nggak mau itu bang. Ya emang nggak bisa kita hindari, itu Bisa memang kita daerahnya. hindari. Tapi dampaknya luar biasa nggak sih buat lo orang? Ada bang. Emang Sangat. itu bermanfaat bang. Kalau buat digital itu kita marketplace ya, kita jual itu bener-bener mantep sih bang kalau bisa dibilang. Bukan kadang tuh kalau 50% pulang ya? 50%. pulang lewat Cideng itu ya ada satu tempat itu juga sampai ngantri loh itu motor-motor itu untuk apa
paket-paket online itu kan. Buat sekarang tuh 50% loh Om Maju. Dari digital itu? Iya, dari market penjualan kita tuh online sama yang offline itu maksudnya dia datang ke tempat itu bisa 50-50 kalau sekarang ya. Iya. Karena kebantu banget sih bang. Oke, jadi next levelnya punya banyak cabang. Betul bang. Dengan kondisi lo sekarang, kira-kira itu hal yang mustahil atau ya sangat mungkin? Kita tetap semangat bang. Tetap semangat. Sangat mungkin berarti ya? Sangat mungkin bang. Sangat mungkin. Ya, emang gue ngeliatnya sih gejalanya udah mulai ini lagi sih bang. Udah mulai Udah mulai naik lagi levelnya sih. Kalau gairahnya udah luar biasa lah antusias dunia usaha ya. Betul. Ya, mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih ini lagi harga-harga bahan pokoknya itu gitu, amin, bisa amin, stabil. Artinya kita yang berjualan ini, teman-teman yang jualan bisa ini lagi lah, bisa up lagi nantinya. Oke. Boleh dong pesan-pesan lu buat teman-teman yang mungkin mau mulai punya usaha sendiri atau yang sudah berjalan tapi sudah mulai kira-kira putus asa, apa nih yang bisa lu sampaikan ya? Buat closing statementnya aja. Oke siap bang. Sebenarnya ya kalau saya bilang gue juga baru ya bang ya, iya, sama. Usaha gitu kan. Kalau buat yang baru mulai usaha gitu ya, coba buat lebih giat lagi. Lebih giat itu dalam arti mental, fisik ya kan. Itu keberanian udah pasti nomor 1 deh tuh. Yes. Jadi jangan patah semangat. Untung kecilnya dalam usaha tuh bisa dibilang itu perbandingan kita buat maju bang. Oke. Jangan sampai gua baru mulai usaha 1 bulan keuntungan gua nggak nutup. Buat modal aja enggak gitu. Ya itu belum tentu jadi suatu kegagalan lu dalam usaha gitu bang. Lu coba sampai benar-benar oh ini gue bisa dan gue bisa berkembang, ya udah lu lanjutin gitu kan. Nah terus kalau misalkan buat yang udah terus terus berusaha ya kan, sampai saat ini masih terbuka usahanya bagus ya kan, karena apalagi kalau yang udah mulai usahanya itu dari tahun 2020 bang ya, yang dimana covid itu bener-bener kencang gitu. Harusnya udah teruji tuh. Nah itu harusnya udah teruji sih bang. Jadi kacau balaunya tuh ya, bisa dibilang udah top sih bang mentalnya bang. Kalau di situ, ya tinggal kita berdoa aja lah, jangan lupa lah minta doa sama orang tua juga bang. Gitu. Yes. Karena doa orang tua itu bener-bener mujarab bang. Kalau buat gue sendiri gitu ya, udah pasti bang itu bang. Wah pokoknya udahlah, mudah-mudahan di kalangan usaha gitu kan, kita semua masih dalam lindungan Tuhan gitu kan. Amin. Kita juga masih bisa dikasih jalan yang terbaik gitu, diangkat derajat usaha kitanya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya bang. Jadi gitu. Satu lagi nih Ndri ya, gue mengingkari janji gue nih, satu lagi. Apa tuh bang? Kalau ada orang-orang di luar sana, siapapun itu yang pengen misalnya gue kayaknya tertarik deh pengen juga bisa usaha ceker setan. Lo kira-kira mau berkenan membantu dia nggak? Bisa bang. Bisa ya? Bisa bang. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak masalah bang. Ya udah itu aja yang kita aman. Ya wis gitu aja dulu bro ya. Siap, thank siap, you bang. banyak nih udah mau datang ya. Oke bang. Thank you bang. Ayo, thank you Jum ya. Sip.